langsung aja baca Fatihah karena kita udah sholatnya sendirian secara otomatis karena kelupaan. Dan memutus sholat wajib, ibadah yang wajib diputus tanpa uzur hukumnya haram, nggak boleh. Kalau udah masuk ke dalam sholat kita nggak boleh memutus sholat tanpa ada uzur. Kalau ibadah yang sunnah baik itu puasa ataupun yang lain makruh kalau tanpa uzur, cuma nggak haram. Kalau ibadah wajib tanpa uzur nggak boleh. Sholat dipanggil orang tua kok nggak boleh putus sholat wajib itu haram. Sholat sunnah tetap makruh. Terus kecuali benar-benar penting atau urgent, jangankan orang tua saya kalau yang butuh darurat ya anak kecil memegang kabel listrik yang teranjang bakal stroke atau masuk lubang, masuk sumur. Jangankan anak kucing, anak kambing ini gitu aja putus sholat. Anak kambing tetangga lagi musuh kita lagi aja putus kan untuk menyelamatkan harta. Apalagi manusia baru dalam posisi boleh, kalau tanpa uzur nggak boleh. Baik, selanjutnya ar-rabi', syarat yang keempat an yatawaffaq nadmu sholataihima, wajib untuk sholat makmum dan sholat imam itu nazam ini struktur sholatnya sama antara sholat makmum dan sholat imam. Semua sholat itu rukun, tata caranya rata-rata sama. Cuma ada beberapa sholat yang rukunnya agak sedikit berbeda. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu nggak ada rukun dan sujud, jadi cuma berdiri. Kalau si imam sholat jenazah, si makmum sholat wajib atau sholat sunnah yang lain ini tidak sah, karena rukunnya, strukturnya berbeda, maka tidak sah sholat. Yang kedua adalah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu ada dua cara. Ada satu cara yang paling afdal itu pakai 2 kali ruku, 2 kali berdiri dalam satu rakaat. Di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Kalau sholat yang lain dalam satu rakaat 2 kali ruku batal sholatnya, karena ruku per satu rakaat satu ruku. Yang lain batal. Nah ini agak sedikit berbeda. Kalau seandainya imam lagi sholat kusuf, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan dengan tata cara yang 2 kali rukun tadi dan 2 kali berdiri, kita datang mau ikut sholat zuhur kalau gerhana matahari atau ikut sholat maghrib atau isya, kita lagi sholat gerhana matahari. Kayak kemarin di Masjid Taufik belum lama, habis sholat maghrib, sholat gerhana bulan. Nah ada orang yang baru mau sholat maghrib masalah, taunya imamnya sholat gerhana bulan, dia ikut habis ruku bukan i'tidal, imamnya baca Fatihah lagi. Nah ini wajib, dia batal sholatnya dari awal, dia batal sholat, nggak boleh ngikut, dia harus putus. Dia mau ngikut sholat gerhana, dia niatnya sholat wajib, nggak bisa. Kalau mau putusin sholat wajibnya, udah ketahuan batal kan, baru ikut sholat gerhana. Kalau enggak dia keluar dari sholat kalau mau sholat wajib. Ini berbeda. Adapun yang lain sah-sah aja. Ini yang sering terjadi itu, kita lagi sholat ba'diyah atau ada yang nepuk pundak mau sholat wajib. Putusin nggak sholat kita, nggak perlu. Kasih isyarat nggak, dia nggak perlu. Karena sholat apapun baik wajib dan sunnah rukunnya sama, strukturnya sama, urutannya sama. Jadi sah-sah aja. Walaupun khilaful afdal, nggak afdal kita itu kalau sholat wajib bermakmum dengan orang yang sedang sholat sunnah. Ada yang mengatakan sholat sendirian malah lebih afdal daripada berjamaah, cuman sholatnya berbeda. Atau contohnya kita udah sholat wajib zuhur, ada orang lagi sholat jamaah lagi sholat zuhur, kita mau ikut sholat zuhur cuman yang qadha, sholatnya sama, cuman ini qadha itu ada.
Pun ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Cuman sah sholat berjamaahnya, sah. Dapat pahala jamaah apa enggak? Ada yang mengatakan ada, dapat sebagian, ada yang mengatakan enggak dapat sama sekali. Cuman sah sholatnya, gugur kewajiban. Baik. Jadi syarat ini, dengan syarat inilah kita bisa paham bahwasanya kalau sholat ba'diyah itu, kita lagi sholat ba'diyah, ada orang yang nepuk punah sholat wajib, itu terusin aja. Karena syaratnya, sholatnya, strukturnya sama, susunan sholatnya sama. Jadi nggak apa-apa, nggak batal sholatnya yang makmum ini, dia sah-sah aja. Jadi oke lah, kita sholat 2 rakaat, dia sholat 4 rakaat, dia sama aja kayak masbuk. Jadi jatuhnya dia seperti orang masbuk. Dan kita kencangkan takbiratul ihram, kencangkan disunahkan. Ketika takbir Allahu Akbar, ketika bangkit tidak sami Allahu liman hamidah, apa berkencangin suaranya. Kita benar-benar jadi imam. Karena dari awal pun kita sholat ba'diyah, dia mau sholat wajib, boleh-boleh aja. Bukan karena nggak paham, nggak tahu terus sah, nggak sah aja dari awal. Sah aja kalau mau ini dari awal. Jadi yang nggak sah itu cuma sholat jenazah sama sholat yang lain. Begitu juga sholat gerhana matahari, gerhana bulan yang pakai 2 ruku dan 2 kali berdiri. Karena di Masjid Al-Taufik kita pakai kaifiyah itu yang afdal. 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Nah itu nggak boleh sholat lain bermakmum. Orang yang sholat lain bermakmum di belakang. Di belakang orang yang mengerjakan sholat itu. Tidak. Baik. Nah juga yang terjadi kalau sholat tarawih itu kita bahas kemarin pembahasan sholat sunnah. Sholat tarawih itu syaratnya orangnya sudah sholat isya. Kalau dia belum sholat isya nggak boleh dia sholat tarawih. Habis buka bersama mau sholat tarawih tentu mesti sudah mau sholat isya tentu mesti sudah sholat tarawih. Dia menikah aja sholat tarawih belum sholat isya nggak sah. Cuman kalau dia langsung sholat isya ikut imam sholat tarawih sah sholat isyanya. Cuman jatuhnya dia masbuk kayak masbuk gitu kan. Habis imam salam dia harus tambah 2 rakaat kan sholat isya 4 rakaat. Habis itu boleh dia sholat tarawih lanjut sih yang tersisa. Karena tarawih itu nggak mesti 20 rakaat, 2 rakaat itu cukup. Dalam hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis saya. Barang siapa yang berdiri di malam-malam bulan Ramadan, ulama mentafsirkan berdiri melaksanakan sholat tarawih dalam keimanan waktu sahabat, murni mengharapkan ridhanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Cuma harus konsisten katanya 1 bulan penuh. Nah, cuma karena faktor minimnya pemahaman tentang agama, tentang sholat tarawih, dan cenderung ikut-ikutan aja memang dari kecil nggak gitu paham apa itu sholat tarawih dan tata caranya. Jadi kalau nggak hadir di masjid, nyangkanya ya nggak bisa lagi sholat tarawih. Tiduran nggak apa-apa, kan bangun sahur, mesti ada waktu sholat tarawih. Sholat tarawih 2 rakaat, sholat witir habis itu 3 rakaat. Habis itu habis itu sholat subuh, tahajud juga, tarawih juga, witir juga dapat pahala. Karena tahajud kita katakan kemarin sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Mau itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, dia kalau sholat wajib pun di waktu itu jatuhnya tahajud juga. Karena tahajud itu bukan nama sholat khusus, tetapi nama waktu dilaksanakan sholat. Nabi tahajudnya nggak pernah lebih dari 11 rakaat, ada yang mengatakan 13 rakaat. 11 rakaat itu maksimalnya rakaat sholat witir. Jadi witirnya Nabi itu. Nah, witir dikerjakan di waktu tahajud terkategori tahajud juga. Kalau sebelum tidur maka tidak terkategori. Kalau sebetulnya gimana? Orang itu lama. Kalau dia bakal bangun terus waktu tahajud. Tahajud itu harus tidur.
Kalau orang yang begadang semalaman ya nggak bisa tahajud karena nggak ada tidur. Jadi sholat malam itu umum, semua sholat yang dikerjakan di malam hari. Tahajud ini khusus dari sholat malam karena ada syaratnya harus tidur terlebih dahulu walaupun sunnah. Yang kelima, an la yukhalifal ma'mum al-imama bi sunnatin fahishatil mukhalafah. Si makmum tidak boleh berbeda dengan imam di dalam pelaksanaan yang sunnah, selagi yang wajib ya. Yang sunnah, yang apabila dia berbeda dengan imam terlihat fahisyah. Fahisyah itu tidak bagus, sangat tidak bagus dia berbeda dengan imam. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang sering dicontohkan adalah sujud sahwi dan sujud tilawah. Dua-duanya ini udah kita bahas ya. Kita udah pernah tekankan sujud di dalam Islam itu cuma 4 sujud. Sujud yang merupakan rukun sholat, sujud sahwi juga di dalam sholat, sujud tilawah bisa dalam sholat, bisa di luar sholat, sujud syukur itu cuma di luar sholat. 4 hal ini semua ada syaratnya, ada ketentuan masing-masing. Makanya kalau ulama fikih mengatakan haram orang yang habis sholat habis zikir tiba-tiba dia sujud. Sujud apa itu? Sujud syukur. Apa penyebabnya? Sujud syukur itu yang bertahun-tahun nggak ada beranak. Yang dia ya biasanya dapat duit paling banyak berapa lah, juta, 2 juta sebulan gajinya. Toto dapat 50 juta orang sekali kasih, jarang dapat. Ini sujud syukur. Untuk yang jarang begini, ada yang kalau dia 50 juta itu kecil karena pengeluaran dia lebih besar dari itu, ya nggak syukur kalau dapat segitu kan. Kalau dapat lebih besar dari itu, jadi nikmat yang tidak biasa. Kalau nikmat yang paling besar nikmat Islam, kalau gitu tiap hari aja kita sujud syukur terus. Kesehatan, keimanan, bisa takwa, bisa sholat berjamaah, bisa ini. Habisnya ya stabrik kata ulama, akhirnya seumur hidupnya dia sujud syukur aja tiap hari. Sujud syukur lagi. Cuma nyetak gol sujud syukur tuh nggak ada korelasinya ya, haram juga. Ini jenis yang haram ya. Karena satu nggak ngadep kiblat, 2 dia nggak bawa sarung, karena harus nutup aurat. Dia belum tentu juga ambil wudhu. Satu yang keluar kiblatnya kemana dia nggak ngerti juga kan arah kita. Jadi sujud syukur itu syaratnya seperti syarat sholat. Ini kita udah jelasin kemarin. Atau menang pemilu di kantor pengawas pemilu itu, sujud syukur berjamaah, tim sukses. Ya. Kiblatnya di barat, dia sujudnya ke timur. Jadi kayak tren, nggak boleh ikut-ikutan kayak gitu, haram. Dan Umar bin Khattab bukan sujud syukur, dia sujud sambil menangis ketika itu jadi presiden kaum muslimin. Udah nolak cuman nggak bisa juga. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dinobatkan jadi Amirul Mukminin, istrinya itu merupakan saudari Amirul Mukminin sebelumnya, Abdul Malik bin Marwan. Langsung dia ngomong istrinya, semua perhiasan yang pernah diberikan kakakmu kepadamu dan itu dari Baitul Mal, sekarang wajib dibalikan. Terus kumpulin keluarganya. Sekarang aku dibebanin kewajiban yang begitu besar. Mungkin aku nggak ada waktu lagi untuk ngurus kalian. Istrinya kalau mau pilih menjadi istriku, cuman ya aku mungkin gagal akan melaksanakan kewajibanku sebagai suami 100%. Silakan kau tetap bertahan, kalau enggak ya kalau mau keluar pun nggak apa-apa. Mau pisah, ditawarin gitu. Kan dibeliin tas lucu ini, pelesiran keluar negeri enggak. Tambah miskin jadi. Ya nggak mesti jadi pejabat harus enggak juga. Alhamdulillah.
Cuman artinya itu bukan suatu nikmat dia anggap, suatu tanggung jawab yang besar, syukuran 3 hari 3 malam. Apa lah? Baik. Jadi poinnya itu bukan nikmat yang tawakal yang dulu wujud yang jarang didapat. Dan di dalam Islam itu bukan suatu nikmat, amanatnya besar. Prosesnya panjang, hisabnya di hari kiamat. Karena banyak yang nuntut ntar, yang nuntut di hari kiamat tuh. Yang banyak yang dipertanggungjawabkan. Ada kelihatan. Baik. Nah, kembali ke pembahasan tadi, si sujud syukur bisa sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Begitu juga sujud sahwi itu pasti di dalam sholat, nggak bisa di luar sholat. Kita katakan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada beberapa kesalahan di dalam sholat itu bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Ditutupin artinya untuk menambah kesempurnaan sholatnya aja. Cuma kesalahannya bukan kesalahan yang fatal. Kalau ketinggalan satu rukun, ketinggalan satu rakaat itu nggak bisa ditutupin dengan sujud sahwi. Pembahasan sujud sahwi kita udah jelasin kemarin. Banyak orang nggak paham. Tahu-tahu salah sholat main sujud sahwi aja, main tembak aja. Batal sholatnya nggak sah. Kalau kurang satu rakaat, lupa baca Fatihah, lupa ruku, lupa ini, itu nggak ketutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini menutup hal-hal yang sunnah aja, bukan hal-hal yang wajib yang bersifat, apalagi rukun nggak bisa. Ya. Nah, sujud sahwi hukumnya sunnah dan sujudnya harus 2 kali. Kalau sujud sekali batal. Kenapa? Karena bukan sujud sahwi. Kalau bukan sujud sahwi berarti nambah rukun. Kan kita baru sujud itu. Sujud 2 kali, sujud rukun udah selesai. Kita baca tahiyat akhir. Sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Kalau 1 kali sujud berarti bukan sujud sahwi. Batal dia nambah rukun dengan sengaja di dalam sholat. Nih. Jadi kalau nggak paham tentang sujud sahwi tinggalkan, karena ininya bisa malahan batal. Akibatnya bukan malahan dapat pahala besar, malahan batal sholatnya. Ya, jadi kalau nggak paham, ini disunahkan sujud sahwi apa enggak, tinggalin ke sujud sahwi. Jangan main tembak ya. Kalau kelupaan kunut itu pasti disunahkan sujud sahwi. Sengaja nggak kunut pun sunahkan sujud sahwi. Aku pengen nggak kunut aja. Kenapa? Hari ini pengen ormas tertentu atau ikut paham tertentu, apa improvisasi lah dalam hidup. Yang kayak gini nggak apa-apa deh, karena sunnah. Cuma disunahkan sujud sahwi. Sengaja pun dia nggak. Yang kelupaan aja disunahkan ditutupin, apalagi dia sengaja. Sunnah sujud sahwi. Cuma ya tetap kunut itu pahalanya lebih besar. Baik. Nah gini, sujud sahwi itu sunnah hukumnya kecuali dalam satu keadaan menjadi wajib. Nah ini nih, si makmum ketika imamnya sujud sahwi, imamnya nggak tahiyat awal, dia lupa atau lupa baca doa kunut, sudah kadung dia sujud di penghujung sholat setelah tahiyat akhir sebelum salam, imamnya sujud sahwi 2 kali. Si makmum ini dihadapkan ke 2 pilihan. Dia ikutin imam, kalau enggak dia niat mufaroqah. Kalau dia nggak ngikutin imam, nggak niat mufaroqah, imam bangkit dari sujud yang kedua, maka batal spontan sholatnya makmum. Kenapa? Salah satu syurutul qudwah, syurut sholat jamaah tidak terpenuhi. Jadi itu kan memang kebanyakan juga sering ikut-ikutan ya sholat jamaah ya, nggak juga pernah belajar apa aja yang disyaratkan tentang sholat. Kadang-kadang hal-hal ini kalau terjadi, kalau kebenaran tidak memenuhi syarat nggak sah. Kalau memenuhi syarat sah aja. Kalau semuanya memenuhi syarat sah aja. Baik. Nah di sini si makmum sholatnya tidak sah dan batal. Batal.
Kalau dia ngelamun, pas ingat dia sujud sahwi aja lagi. Karena hukumnya wajib tuh. Beda sujud tilawah. Sujud tilawah sama juga. Ketika imam sujud, si makmum nggak ikut sujud, batal sholat si makmum. Kapan batal? Ketika imam setelah bangkit dari sujud, udah berdiri dia batal. Nah kalau posisinya ketika imam sujud tilawah, dia ngantuk atau dia ngelamun, sadar-sadar si imam sudah bangkit dari sujud, udah dia nggak perlu sujud lagi, sholatnya sah. Ini musola. Dia nggak perlu sujud lagi, sholatnya sah. Atau ketika dia sadar, dia mau mulai merunduk, belum sempat taruh lututnya, atau baru naruh lututnya, belum sempat sujud, imam bangkit, nggak boleh diterusin, dia wajib bangkit. Kalau diterusin bisa lah. Kenapa? Sesuai syarat, yaitu tidak boleh berbeda dengan makmum di dalam sunnah. Sujud tilawah sunnah, sujud sahwi sunnah untuk imam sunnah, untuk makmum menjadi wajib. Li ajlil mutabah, untuk ngikutin nih imam. Ini sebenarnya hal-hal yang sunnah, cuma untuk makmum menjadi wajib gara-gara dia harus ngikutin imam. Kalau dia tidak ikutin dan dia tidak niat mufaraqah, itu kan niat memisahkan diri dari imam, pengen selesaiin sholat sendirian. Nah boleh dia nggak batal sholat. Kalau enggak hukumnya batal. Kenapa alasannya batal? Karena syarat sholat jamaahnya, syarat sah sholat jamaahnya tidak terpenuhi. Karena dia berbeda dengan itu. Baik. Nah, cuma ini nasnya ulama membedakan, walaupun warnanya nggak beda kalau kita lihat sekilas. Cuman mungkin nasnya mereka memahami dari dalil dengan pemahaman yang berbeda dengan ini kejadian. Gini, satu juga tahiyat awal itu kan sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau seandainya si makmum imam lagi tahiyat awal, dia berdiri. Nah berdirinya ini terkadang lupa, terkadang sengaja. Ini udah di pembahasan sujud sahwi udah kita jelasin. Kalau dia berdirinya dengan sengaja, dia nggak wajib balik lagi, cuman sunnah dia balik lagi. Dan nggak batal sholat. Kalau dia berdirinya lupa, kadang-kadang imamnya ya dibilang ngeprank, yang nggak ngeprank juga, karena nggak boleh main-main di dalam sholat. Harusnya ketika mau tahiyat awal, takbirnya jangan panjang-panjang ya. Karena imamnya ada Allahu Akbar. Makmum apalagi bulan akhir bulan kan, editor yang ini duit banyak aktif, banyak pikiran soal. Awal bulan dia banyak pikiran. Tahu-tahu main ngeluncur aja dia kata. Apalagi yang jarang sujud tilawah. Sudah sampai atas, tahu-tahu imam di bawah. Rata-rata dia turun semua. Memang wajib tuh turun. Karena dia tidak, kecuali dia imam sujud tahiyat awal. Aku nggak suka sama imamnya. Kalau ini boleh lah, aku nggak ngikutin. Dia berdiri. Kenapa? Biar tampil beda aja. Aku nggak mau 100% ngikutin dia dalam sholat. Ya nggak apa-apa. Sah kalau sengaja. Nah ini kalau sudah nas dalam kitab fikih, kita wajib ikutin. Padahal ini kan berbeda jelas ya. Kalau seandainya satu masjid itu cuma dia yang berdiri, yang lain duduk, ini kan berbeda sama imam. Sunnah. Cuman nasnya di dalam fikih nggak batal. Yang batal itu kalau dia lupa, kalau dia kelupaan. Kalau dia kelupaan. Sama kayak kunut. Imam kunut. Allahumma hadina fiman hadait. Paling banyak lupa itu sholat witir bulan Ramadan ya. Apalagi malam ke-16 baru tumben. Allahumma hadina fiman hadait. Dia nyangkanya imam Allahu Akbar. Biasanya udah banyak yang nunduk tuh. Yang nunduk. Itu aja balik lagi. Karena dia lupa. Kalau dia sengaja nggak apa-apa. Alasan ulama kenapa dibedakan? Karena dia berpindah dari sunnah ke yang wajib. Kan wajib ini berdiri.
Berdiri kan rukun, ngikutin imam rukun. Jadi dia itu meninggalkan yang wajib menuju ke yang wajib yang lain. Nggak apa-apa. Hukum tahiyat awal itu hukumnya sunnah, ngikutin imamnya yang wajib. Cuman dia berpindah dari tidak mengikuti kewajiban imam yang ini, berpindah ke melaksanakan rukun yang di dalam sholat yang merupakan wajib juga. Maka tidak apa? Tidak mengapa, tidak batal. Kalau sengaja, kalau dia nggak sengaja lupa, orang yang kelupaan ini la yunsab ilaihil fi'il. Perbuatannya itu tidak dinisbatkan kepada dirinya, walaupun dia kembali ke berdiri ke rukun, cuman perbuatannya itu bukan dari kesadarannya dia, memang kemauannya dia, maka dia wajib kembali ke tahiyat awal. Itu alasannya ulama dalam kitab itu agak sedikit berbeda. Cuman yang menjadi perhatian kalau kita jadi imam sholat, kalau sudah kelupaan tahiyat awal dan kita sudah berdiri, kemarin kita bahas ya, kita nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi dengan sengaja, hukumnya batal sholat kita. Dan si makmum kalau lihat imamnya balik lagi, dia disunahkan, dianjurkan niat mufarad. Nggak usah lagi ikutin imam. Jadi dia tahiyat aja untuk sholat dia. Ini masih membarengi juga nggak apa. Cuman dia nggak niat mufarad, terusin imam juga nggak batal. Kemungkinan imamnya lupa atau jahil ma'dzur, nggak pernah belajar hukum seperti itu yang kebanyakan imam. Nggak boleh. Apalagi imamnya sengaja berdiri nggak mau tahiyat awal, nggak boleh balik lah. Nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi pak. Dan kita sholat sendirian juga begitu. Kalau sholat sendirian kelupaan tahiyat awal, jangan balik. Kalau itu sunnah. Karena kita sudah masuk ke rukun ini kita tinggalkan hanya untuk melaksanakan yang sunnah, batal. Harga dirinya rukun itu di mana jadi? Ditinggalkan hanya untuk melaksanakan yang sunnah. Nah, boleh ditinggal. Maka apa? Batal. Jadi kalau jadi imam harus kuat imannya juga. Karena makmum yang di belakang kalau yang enggak banyak ya teriakin subhanallah, subhanallah. Yang udah 3 kali kan agak emosi ya, baru subhanallah. Kadang-kadang si imam bener apa enggak ragu, akhirnya akidahnya semakin runtuh, keyakinannya langsung dia tuh turun, batal sholat. Pasti kan? Ya kalau kasih penjelasan bilang aja dalam madzhab Syafi'i kalau udah begitu kayak gitu nggak boleh. Yang pastinya mereka banyak nggak tahu bahwasanya tahiyat awal itu sunnah. Karena banyak yang sholat nggak paham rukun sholat apa, yang sunnah juga. Nah, kita kasih tahu itu aja sunnah bilang. Sunnah dan kita udah masuk ke rukun nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi dengan sengaja maka hukumnya baik. Nah ya, tidak boleh makmum berbeda dari imam di dalam sunnah, yang tidak boleh berbeda di dalam. Selanjutnya yang terakhir anil tabi'ah, si makmum wajib mengikuti imam. Nah di sini pembahasan tidak boleh mendahului imam dengan 2 rukun fi'li atau ketinggalan dari imam 2 rukun fi'li. Di sini juga dijelaskan ada udzur yang itu boleh ketinggalan dari imam dengan 2 rukun fi'li yang panjang. Nah, memang ini harus satu kajian pembahasannya karena panjang, karena ada udzur-udzurnya juga. Insyaallah semuanya akan datang. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.